biar arah harga naik dibatalkan ke resisten, baru kita berada di zona tenang. Nah, ini bagian konfirmasinya, terbentuk resisten, tinggal tunggu candlestick konfirmasi. Terbentuk resisten jika di sini merah. Informasinya arah harga naik ya bro, tapi sudah batal di sini terbentuknya resisten. Terus bakal ada kenaikan di mana gitu kan? Udah dibatalkan. Karena supportnya mana? Oh ini di supportnya. Informasinya arah harga naik, informasinya arah harga naik. Sekarang terkonfirmasi resisten, kita ambil sell saja. Resisten mau dibatalkan lagi, konyol banget. Jangan dulu dong, nanti naiknya di C5 loh. Sekarang di C2, C3, C1 nya doji ya bro. C1 nya doji, C1 doji, hati-hati nanti di C5 nya jangan ambil posisi follow terus menerus, soalnya ada informasi kenaikan, awal periode kenaikan. C1 di sini doji atau bingung, bimbang, belum tentu arah. Di sini udah mau mulai naik nih. Sialan betul. Terkonfirmasi apa di sini support nih. Jalan apa naiknya, bro? Untung doji nih, biasanya kalau doji turun lagi nih. Jangan sampai naik loh, kalau naik bonyok gue. Sampai ke sini kena semua nih. Agak ngeri juga ya. Momentum dorongannya ke atas semua, guys. Momentum dorongnya ke atas semua. Di potensi berbalik arahnya besar. Di C5. Informasi arah, untung resist support dibatalkan. Ini kan support ya. 9, jangan sampai hijau nih. Kalau hijau terkonfirmasi naik nih. Mudah-mudahan dibatalkan, masih merah. Kalau masih merah masih tenang kita. Tetap oke, masih merah bro. Jadi masih follow sell ya. Follow sell dulu. Ini C5 kan. Informasinya harga naik. Bisa pembatalan juga nih, gak jelas nih, kita bisa terjebak di zona merah hijau ini. Untung depannya doji bro, makanya gua masih follow sell, nggak doji banget, masih ada sikap di sini ya, nggak doji banget, jadi sifat arah harganya tuh masih turun. Kalau doji tuh cuma ngecret garis doang, wah udah itu baru. Jadi kita masih pegang di situ sifat penurunan yang C1 ya, bukan doji ya. C1 nya penurunan, meskipun awal periodenya kenaikan, di sini penurunan bro. Di sini C1 lagi bro, C1 hati-hati, C1 itu paling brengsek. C1 paling brengsek, jangan diambil bagian C1 mah. Kenapa gua bilang paling brengsek C1? Jadi tergantung dari posisi juga ya. Tergantung dari posisi. Kalau ini kan posisinya kita sudah di zona konfirmasi ya. Ini kan terbentuk resisten, ini konfirmasi. Terus trennya tren turun sudah di ujung-ujung harga terendah, bro. Momentum juga dorongan ke atas semua nih. Jadi C1 ini riskan naik. Hati-hati. C1 paling brengsek, gue bilang jangan follow, ambil posisi di situ. Gak usah pakai indikator, kalau pakai indikator malah makin mumet. Nah, penurunan bro ya, penurunan sifatnya di sini lemah, awal periodenya naik.
penurunan lemah, awal periode kenaikan. Terus kapan akan terjadinya kenaikan? Itu kan yang lu pada pikirin kan. Ambil di titik mana? Kalau kita cuma di time frame 1 menit kan nggak bisa kelihatan bro resisten supportnya. Oh kelihatan ya, kelihatan sudah menembus batas ya, menembus support ya. Posisi peluangnya turun lebih besar kalau sudah menembus. Tapi perhatikan nanti ada gerakan-gerakan koreksi ada di mana. Di sini kan lemah, penurunan lemah ya. Nah itu udah mulai koreksi nih. Kita sikat aja langsung pas dia gerak naik. Pas dia gerak naik, teng tong. Penurunan lemah. Bang, kenapa di situ katanya penurunan lemah dia bergerak naik langsung diambil sell, kenapa? Ketika di sini terjadi informasi penurunan yang lemah, bangku, dia bergerak naik sampai di ujung resisten. Dia mau ngapain sih? Mau bikin resisten baru, Bang. Biasanya seperti itu ya, mau bikin resisten baru biar penurunannya makin kuat, biar ada tenaga turun yang kuat gitu. Makanya kalau kita tarik garis trend tuh, set, gitu kan, tarik garis trend. Terus bagaimana kalau di sini malah bablas naik ya apes, apes aja gitu aja udah. Karena strategi apapun tidak ada yang 100% akurat, kita cuma mengandalkan signal arah harga di sini penurunan lemah. Tapi di C1-nya ini kenaikan ya. C1-nya kenaikan, kemudian kenaikan di sini. Nah, resisten bro. Kita sikat sell. Mau sejauh apa dia naiknya sih? Iya kan? Mau sejauh apa dia naik? Kita incar di C5. Bener gak turun lagi ke bawah? Serius nggak turun lagi ke bawah gitu? Ya ragu-ragu ya. Kalau ragu-ragu jangan ambil. Gitu. Sampai di ujung resisten kita open sell. Gue nggak kepikiran bakal naik 2 kali di situ bro. Bablas bisa jadi ini 2 kali soalnya terkonfirmasinya, woi. 2 kali terkonfirmasi, 1 kali kalau ini dibatalin harga turun lagi. Nah muncul pembatalannya bro. Kalau di sini muncul pembatalan aman, kita bisa panjang ke bawahnya ya. Ini dia hammer kan, dia membatalkan arah untuk turun, nggak boleh naik terlalu jauh signalnya. Tapi signal bukan perintah langsung teman-teman. Signal ya signal itu indikasi, bukan perintah langsung ujuk-ujuk langsung diturunin jauh gitu, enggak ya. Signal teman-teman mau ambil berapa menit misalnya begitu, tek, anjing yang di bawah kita dikasih loss babi. 11 detik lagi yuk sampai bawah, kuat lah. Teng 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 teng. Anjir kagak sampai bawah cuk. Ini karena apa bro? Kenapa bisa begitu bro? Ini dua sifat yang berbeda nih bro nih. Satu kenaikan, satu penurunan. Penurunan lemah itu bisa kita artikan untuk turun juga, tapi dia naik dulu membentuk resisten. Cuman di sini kenaikan, ini sifatnya kenaikan nih. Kita nggak keprediksi itu ya, tadi naiknya 2 kali. Gue prediksi cuman sampai resisten sini doang, balik lagi ternyata sampai atas, sialan banget. Ternyata sebesar ini candlestick terbentuknya. Di sini disusul lebih besar. Arah harga, cara belajar arah harga ya. Teknik baca candlestick arah harga gitu. Kadang yang perlu kita harus hati-hati itu apa?
Terlalu cepat ngambilnya bro, terlalu pede, terlalu cepat itu berbahaya. Contoh tadi kesalahan ada di mana sih? Kita ambil itu dia belum ada di resisten, ambilnya ada di resisten, zona resisten baru ambil sell gitu. Nih contohnya ya, seperti ini misalnya. Ini arah harga turun. C1 turun, awal ordernya turun. Terus ini kan informasi ya. Ini kan informasi resisten. Terus di sini mau ambil sell langsung begitu saja, nggak bisa. Aturannya dia harus menyentuh resisten dulu. Berarti di mana menyentuh resistennya? Di sini. Misalnya di sini baru kita ambil. Ini zona resistennya sampai atas. Jika belum menyentuh gimana? Belum menyentuh. Kalau belum menyentuh, potensi naiknya malah lebih tinggi daripada turunnya. Kita mau scalping misalnya untuk ambil posisi buy, tak. Dia belum menyentuh resisten ya, belum menyentuh resisten. Ini posisinya malah breakout nih. Malah menembus. Posisi malah menembus batas harga tertinggi di sini. Jadi potensi naiknya lebih besar daripada turun. Udah tembus bu, udah patah di situ, trennya udah patah. Tren itu sudah patah ke bawah. Tek. Tapi ada pola yang seperti ini bro nih ya. Misalkan di sini udah patah nih, dia naik sedikit, turun dulu, tek, baru naik lagi. Polanya seperti itu. Nah, dia naiknya itu biasanya, contoh di sini ya, ini turun, tek ya kan, dia naik sampai batas resisten. Nah, dia udah namanya ini zona apa sih namanya itu ya, retrace atau apa gitu. Nah, tek, naik ke atas sampai resisten. Informasi penurunan nanti akan ada pola lagi terbentuk. Resisten di mana? Ini udah muncul resisten tuh udah di zona resisten tuh. Kita ambil sell di 11.25 misalnya, tek, untuk bermain scalpingnya 11.25. Hati-hati ketika candlestick masih besar bentukannya. Kita kan sudah ambil ya, kita sudah ambil posisi di sini. Ternyata candlestick ini tidak turun bro, di zona resisten ini tidak turun. Dia akan naik dulu ke atas, tek, sampai resisten berikutnya baru turun. Makanya di sini jangan dihabis-habisin tuh amunisinya tuh. Kalau mau pakai teknik open posisi yang berkali-kali ya. Kalau cuma sekali ya cari tempat yang aman, jangan coba-coba masuk kalau belum dapat tempat yang aman beneran. Nah, informasi harga turun sampai ujung resisten, kembali turun lagi. Kita prediksi ini sebelum terbentuk konfirmasinya, sebelum terbentuk. Nah, seperti yang gue bilang tadi, misalnya di sini dia malah naik ke atas, jangan panik tuh, jangan sampai panik teman-teman. Siapkan lagi aja amunisinya. 3, 18, 17, 16. Nah, konfirmasi resisten. Ambil 1 menitan C1 yang sebenarnya zona pantangan untuk diambil. C1 yang suka mengada-ada. C1 yang suka aneh-aneh ya, melawan terus. Makanya C1 paling bahaya kalau diambil sebenarnya. Terkonfirmasi resisten, jadi tetap gua ambil karena tergolong di daerah yang aman. Kecuali di sini masih hijau ya, untuk ambil sell, untuk ambil buy ngeri di situ. Karena di sini masih udah merah dan terkonfirmasi resisten, udah gua ambil saja. Informasinya kenaikan ya. Ini adalah versi kenaikan bro.
Kita ambil buy misalnya di 29 untuk ambil buy-nya dua kali klik untuk antisipasi jika dia turun ke bawah menjemput support. Sampai di jam 11 berapa itu, 11.29 ya. Nah teman-teman tarik aja, ini tren kan, trennya tren naik, jadi kita nggak melawan tren. Naik tinggi, informasinya apa? Penurunan ya. C1 nya penurunan apa kenaikan? C1 nya kenaikan, ini ada sumbu pendeknya di atas. Informasi kenaikan, C1 kenaikan, dan kenaikan terkonfirmasi support bu, terkonfirmasi support. Kalau mau ambil lagi, ambil saja langsung di 11.05 nya buy. Kalau loss gimana bang? Loss resiko. Kalau nggak mau loss jangan trading ya, tidur. Segala sesuatu yang kita lakukan ada konsekuensinya. Jadi pastikan ketika teman-teman masuk di trading itu punya pola pikir yang matang. Rencana yang mapan, rencananya apa nih, mau dibawa kemana gitu. Trading ini mau kemana arahnya. Kita ambil buy ya. Kita ambil buy, ini potensi dibatalkan bro, resisten. Nah kan pembatalan. Ini terlalu besar, dia mau turun lagi dibatalin langsung. Pembatalan arah. Ini kan turun dibatalin, nggak boleh turun. Naik mau dibatalin lagi, kita batalin lagi turunnya, nggak boleh turun. Naik aja loh. Segampang itu, ya kan? Analisa segampang itu bro. Gak usah yang ribet-ribet. Kalau pakai indikator sebenarnya gini, kalau pakai indikator tuh potensinya bagus, tapi satu jadi bikin ragu-ragu karena mentok-mentok garis